ya. Oke, before we study, prepare your textbook. Oke, prepare your textbook and open your book. Page berapa ya? Halaman berapa yang harus kita buka? Nah, buka halaman 96. Nah, di halaman 96 terdapat sebuah bacaan. Ayo membaca. Bacalah teks agrowisata pada halaman 96 di bukumu dengan seksama. Marilah kita baca bersama-sama. Nina dan teman-teman melakukan agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana mereka mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber makanan sehat. Meskipun demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan, misalnya menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan. Manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, jadi di dalam bacaan ini, apa isi teks yang kita baca tadi? Nah, isi teks yang sudah kita baca yaitu mengenai agrowisata atau kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai cara merawat hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan tersebut itu perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Oke, next. Selanjutnya adalah ayo menulis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua gambar ya nak ya. Nah, satu gambar yang pertama itu mereka sedang menanam tanaman dan menyiramnya. Dan gambar yang kedua ada seorang laki-laki atau anak laki-laki sedang memelihara dan merawat hewan peliharaannya. Ada ayam, ada sapi, ada domba. Nah, semua ada di kandangnya. Oke, tuliskan laporan sederhana mengenai cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan agar tetap sehat seperti pada gambar. Amatilah juga cara merawat tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Nah, menurut gambar yang sudah kita amati, ada beberapa cara untuk merawat hewan dan tumbuhan. Salah satunya adalah cara merawat hewan yaitu dengan memberi makanan yang sehat ya nak ya. Memberi makanan yang sehat kepada hewan dan memberi makanannya harus secukupnya. Tidak boleh kekurangan ya nak ya. Oke, untuk yang kedua atau cara merawat tumbuhan yang kedua yaitu dengan menyiram tanaman secara teratur, yaitu jika kita siram setiap sore maka harus kita siram setiap sore juga ya. Jadi kita harus menyiramnya dengan teratur agar tanaman yang sudah kita tanam dapat tumbuh dengan baik dan subur. Oke, next. Selanjutnya adalah ayo berdiskusi. Nah, di dalam kegiatan ini marilah baca teks sikap kebersamaan pada halaman 97 di bukumu dengan seksama. Marilah Miss bantu membaca bersama-sama dan kalian siapkan bukunya ya, dibuka halaman 97. Di tempat agrowisata, Nina dan teman-teman melakukan kegiatan dengan rukun. Mereka memperhatikan penjelasan petugas dan bergantian memberi makan hewan. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan. Berikut manfaat hidup bersatu dengan teman. Yang pertama adalah mempunyai banyak teman. Yang kedua,
melakukan kegiatan bersama lebih menyenangkan. Yang ketiga, dapat berbagi cerita dan pengalaman dengan teman. Berikut akibat sikap tidak bersatu dengan teman, yaitu apa saja ya? Yang pertama, tidak disukai teman. Yang kedua, tidak ada yang menolong ketika membutuhkan bantuan. Yang ketiga, tidak mempunyai teman berbagi cerita. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai persatuan, yaitu manfaat sikap kebersamaan. Ceritakan kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Misalnya, sikap yang pernah kita lakukan yaitu contohnya ya nak ya, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu memang pekerjaannya banyak, tapi kalau kita lakukan bersama-sama atas dasar kebersamaan, maka pekerjaan yang berat akan jauh lebih ringan. Oke, materi selanjutnya adalah ayo mengamati. Perhatikan gambar pot bunga berikut. Nah, kita di sini akan mempelajari mengenai pola barisan bangun ruang. Nah, kita lihat ya, pot yang pertama ini berbentuk tabung. Yang kedua juga berbentuk tabung. Yang ketiga berbentuk balok. Yang keempat tabung, kelima tabung lagi, keenam balok. Nah, ini pola barisannya berarti 1, 2 tabung, kemudian diselingi dengan 1 balok, 2 lagi tabungnya diselingi 1 balok. Oke, jadi kita lihat pola barisannya seperti di bawah ini. Ada 2 tabung, 1, 2 diikuti dengan balok 1, kemudian tabungnya 2, lalu baloknya 1, tabungnya 2, baloknya 1. Nah, ini namanya pola barisan. Pola barisannya berarti 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, coba dilihat di bawahnya. Coba lanjutkan pola barisan bangun ruang, tabung, dan balok berikut. Nah, di sini dilihat ya nak ya, pola barisannya dimulai dari tabung. Setelah tabung, tabungnya berapa? Oke, tabungnya hanya 1. Nah, dilanjutkan dengan balok. Baloknya ada berapa? Ada 2. 1, 2. Kemudian diikuti dengan tabung 1, balok 1, lalu baloknya 1 lagi. Nah, ini berarti pola barisannya adalah 1, 2, 1, 2. Oke, untuk yang kedua di bawahnya, di sini dimulai dari balok. Balok, tabung, balok, tabung, balok, tabung. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah, iya benar sekali, balok. Setelah balok adalah tabung. Nah, jadi pola barisannya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke, semuanya sudah mengerti kan apa yang Miss jelaskan? Oke, next. Selanjutnya adalah ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Yang pertama, bagaimana cara merawat hewan agar tetap sehat? Bagaimana ya caranya? Caranya yaitu dengan memberi makanan yang sehat dan jumlahnya cukup. Tidak boleh kekurangan ya nak ya. Kalau kekurangan nanti hewan peliharaan kita bisa sakit dan akhirnya mati. Yang kedua, tuliskan cara merawat tanaman agar selalu subur. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara disiram setiap hari atau disiram secara teratur. Nah, seperti itulah cara merawat tumbuhan atau tanaman. Kemudian tugasnya yaitu nomor 3, memberi tanda M jika termasuk manfaat sikap bersatu dengan teman, dan memberi tanda A jika termasuk akibat sikap tidak bersatu dengan teman. Oke, yang keempat, nah ini, lengkapilah pola barisan bangun ruang di bawah ini. Nah, caranya sama yang seperti Miss jelaskan tadi ya.
Oke, jadi tugas kalian itu adalah pembelajaran 6 ini tugasnya nomor 3 dan 4. Tugasnya nomor 3 dan 4. Oke, silakan dikerjakan dan jangan lupa take picture-nya ya atau ambil gambarnya. Tugas kalian semua jangan lupa dikirim atau send to main teacher. Nah, kirim ke guru wali kelasnya. Oke, thank you for attention. See you next meeting. Bye bye.